ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang kedua di kajian kita pada tafsir surat Al-Fatihah yang kita ambil dari risalah singkat yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang diberi judul dengan faedah-faedah dari surat Al-Fatihah. Di pertemuan pertama kita sudah menyampaikan muqaddimah pengantar dari surat Al-Fatihah ini. Di pertemuan yang kedua ini kita masuk pada penjelasan dari tulisan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan dalam tulisannya ini, hadhil ayatu thalath tadammanat thalath masail. 3 ayat ini mengandung 3 permasalahan. Yang beliau maksud dengan 3 ayat di sini adalah beliau ingin mengurai 3 ayat pertama di surat Al-Fatihah, yaitu yang dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang dimaksud dengan ayat yang pertama. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ini adalah ayat yang kedua. Kemudian Maliki Yaumiddin, ini adalah ayat yang ketiga. Kita terjemahkan dulu. Alhamdu, pujian, lillah, hanya milik Allah. Rabbil Alamin, yaitu zat pencipta, pengatur, penguasa sekalian alam semesta. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, yaitu zat yang memiliki kasih sayang yang sangat luas sekali. Ar-Rahim, yaitu zat yang memberikan kasih sayangnya kepada hamba yang dikehendaki. Maliki, yaitu zat yang berkuasa, memiliki hukum pada hari di mana manusia akan mendapatkan balasan dari amal perbuatannya. Nah, ini terjemah dari 3 ayat ini di surat Al-Fatihah. Al-Imam mengatakan rahimahullahu ta'ala bahwa 3 ayat ini mengandung 3 permasalahan penting dalam masalah di dalam ibadah kita kepada Allah. Lantas beliau mengatakan al-ayat ula, ayat yang pertama, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu mengandung makna fiha al-mahabbah. Di dalamnya mengandung kecintaan kita kepada Allah. Li'anna Allaha mun'imun, karena Allah lah yang memberikan nikmat. Wal mun'im, sedangkan yang memberi nikmat, yuhab ala qadri in'ami, dicintai sesuai dengan kenikmatannya. Jadi begini jamaah, mungkin kalau sampai di sini saja kita masih susah untuk mencerna dari penjelasan beliau ini. Beliau ingin mengatakan rahimahullah bahwa pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di situ memberikan makna kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandung makna Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu mengandung makna bahwa kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa kesimpulan ini bisa muncul bahwa Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu mengandung makna kecintaan yang besar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwah akhwat sekalian, Alhamdulillah itu artinya pujian. Pujian hanya milik Allah. Pujian itu adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Jadi alhamdu itu artinya pujian, yaitu sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Ada perbedaan antara pujian dengan syukur. Ya.
Syukur itu dari sisi dari sisi medianya, dari sisi bagaimana orang bersyukur itu bisa lebih luas. Syukur bisa dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan perbuatan. Syukur dengan lisan yaitu pujian kepada Allah. Syukur dengan hati meyakini bahwa semua nikmat yang diterimanya, yang diperolehnya itu dari Allah, bukan dia. Kemudian diwujudkan dalam ketaatan dan perbuatan. Sedangkan pujian itu dengan lisan. Dan pujian cakupannya bisa lebih luas daripada syukur. Kalau syukur itu hanya berkaitan dengan kebaikan yang dia terima. Dikasih, terima kasih. Kalau enggak dikasih, ya diam. Gitu kan. Jadi syukur berkaitan dengan kenikmatan yang dia peroleh. Sedangkan pujian itu lebih luas lagi. Makanya pertanyaannya, alhamdulillah, segala puji, yaitu pujian itu dengan lisan kita ini memuji, pujian itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nah, inilah pertanyaannya. Kenapa pujian itu hanya milik Allah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang husna, sempurna kebaikan. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Karena Allah telah memberikan kebaikannya. Telah Allah memberikan kebaikannya kepada hamba. Allah berbuat yang baik kepada hamba. Jadi Allah punya nama-nama. Dan nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Makanya apapun yang ada pada zat Allah, apapun yang ada pada nama Allah, dan apapun yang diperbuat sama Allah, semuanya itu baik. Tidak ada yang buruk pada nama Allah, dan tidak ada yang buruk pada sifat Allah, dan tidak ada yang buruk pada perbuatan Allah. Apapun yang Allah tentukan pada diri kita, itu semuanya baik. Kenapa? Karena bersumber dari nama dan sifat yang sempurna kebaikan. Atas dasar itulah Allah itu dipuji. Nah, ini jawabannya. Atas dasar itulah Allah itu dipuji. Bagaimana memuji Allah? Memuji Allah dengan penuh kecintaan. Nah, itu yang dimaksud dengan ucapan al-mahabbah di sini oleh penulis. Jadi, kalau bicara tentang tafsir alhamdu itu adalah pujian dengan lisan yang menjadi milik Allah. Tapi berkaitan dengan masalah akidah, pujian itu bersumber dari yaitu apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna kebaikan. Sehingga apapun yang Allah perbuat pada diri kita, itu semuanya baik. Makanya kita punya kewajiban untuk memuji Allah dengan kecintaan. Nah, inilah jemaah. Dengan kecintaan. Nah, ini kecintaan yang mendalam di dalam hati kita, yang kuat. Nah, kecintaan ini muncul dari mana? Ketika kita meyakini bahwa Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna dan yang maha tinggi. Ini muncul kecintaan. Nah, apapun yang Allah perbuat, itu baik. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika hati seseorang itu diselimuti dengan kecintaan kepada Allah, maka dia akan menjadi hamba yang senantiasa memuji Allah dan menilai apapun yang Allah perbuat pada dirinya. Semuanya pasti akan menjadi indah dan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Kenapa? Karena nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu semuanya baik dan indah. Makanya
Allah mencintai keindahan. Berarti apapun yang diperbuat sama Allah itu pasti indah dan kita pun berarti diwajibkan untuk melakukan, meyakini, melakukan, berucap, berbicara yang indah kepada Allah. Jadi alhamdulillah. Berikan makna apa? Kecintaan yang dalam kepada Allah. Kecintaan yang dalam kepada Allah. Yang menyelimuti dan menguasai hati orang yang beriman. Sehingga apapun yang Allah perbuat pada dia, baik itu hukum syar'i, itu kan perbuatan Allah hukum ini. Allah berbuat, yaitu menentukan hukum. Halal, haram, wajib, haram. Ya kan? Taat, maksiat, tauhid, syirik. Ini Allah perbuat. Ketika kita mencintai dengan kecintaan yang dalam, maka kita akan meyakini bahwa perbuatan Allah, yaitu penentuan hukum ini, semuanya baik. Makanya berucaplah akhirnya, alhamdulillah. Perbuatan Allah yang bersifat kauni, alam semesta, takdir. Allah menciptakan ini di alam, Allah menciptakan. Oh, di daerah ini diciptakan kering. Ya, dibanding dengan tempat lain kering, ada pembanding. Ini dingin, kenapa kok muncul dingin? Ada pembanding. Ada musim panas, ada musim dingin. Jadi keluarlah kata-kata, ini kering, ini penghujan, ini dingin, ini panas. Ya. Ada pembandingnya. Tapi kalau kita mencintai Allah yang kuat dalam hati, bahwa apapun yang Allah perbuat itu pasti baik dan pasti indah, maka akan terucap alhamdulillah. Si fulan Allah tentukan dengan perbuatan Allah bahwa si fulan cacat umpamanya, sakit, kekurangan ini, kekurangan. Karena dia mencintai Allah yang cukup dalam hatinya. Dia yakin Allah itu punya nama dan sifat yang sempurna kebaikannya. Berarti lahirlah apapun yang Allah perbuat pada dirinya. Pasti indah dan cinta yang dalam di hati Allah, di hati seorang hamba ini pada Allah, maka terucap kata-kata alhamdulillah. Orang lain yang tidak memiliki ini akan mengatakan, gila kamu ya, orang sakit kok disyukurin, bukan disyukurin. Ya. Seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi, Allah berfirman kepada malaikat maut, qabattum walada abdi. Malaikat, anaknya hambaku itu fulan, sudah kamu cabut nggak nyawa? Sudah ya Allah, anaknya sudah saya cabut. Qabattum thamrata fuadi. Yang kamu cabut itu anak yang dia sayangi. Iya ya. Apa yang diucapkan orang tuanya? Hamidaka wastarja. Anaknya wafat, apa orang tuanya ngomong? Orang tuanya bilang, alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi. Lalu Allah bilang apa kepada malaikat? Ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital. Allah, bangunkan rumah buat orang tua dan kasih nama istana dia di surga itu. Buat dia, buat orang tuanya ini namanya istana alhamdulillah. Jadi orang ngomong alhamdulillah. Ini dua kata. Tapi muncul dari hati yang mahabbah, fiha mahabbah. Di dalamnya ada kecintaan kepada Allah yang sangat-sangat dalam. Jadi ini kalimatnya Syekh ini pendek tapi Allah. Alhamdulillah. Jadi dia dapat nikmat, dapat kebaikan. Dia mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena memang Allah itu baik, Allah itu mulia, Allah itu sempurna kebaikannya.
Allah itu ngasih nikmat, ngasih rezeki, ngasih kemuliaan. Memang. Alhamdulillah. Tapi kalau dia timpa musibah, ada musibah, dia mengatakan, Alhamdulillah. Iya, karena kecintaan dia kepada Allah yang sangat dalam, didasarkan atas keyakinan dia yang kuat, bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna, kebaikan dan maha tinggi, berarti apapun yang Allah perbuat pun baik. Ini musibah, manusia ngerasa berat. Tapi saya yakin ini baik, karena Allah itu sempurna kebaikannya. Kecintaan ini menguasai hatinya. Sehingga orang lain melihat itu musibah dan buruk. Tapi di mata dia akan dia tersenyum. Alhamdulillah. Allah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang seperti ini, kalau ada orang menampar pipi kanan, dia akan mengatakan, Alhamdulillah, ini pipi kiri saya belum kamu tahu. Kalau si fulan menarik sorbannya dia akan mengatakan, Alhamdulillah, ini baju saya belum. Wah, ini tingkat iman yang dahsyat ini. Makanya lihatlah pembuka Al-Quran. Ini pembuka Al-Quran. Alhamdulillah. Udah kelar jamaah orang beriman. Hidupnya indah. Saya kasih ilustrasi Anda. Si A mencintai si B. Kecintaan dia dengan si A ini besar. Maka akan terungkaplah kata-kata. Gunung kudaki, lautan seberang. Setinggi apapun itu gunung akan aku daki. Dan sejauh manapun tempat tinggal dia akan aku seberang. Digigit ikan pun saya akan lakukan. Dia menikmati. Cinta sudah menyelimuti. Cinta bunga mawar, anggrek, itu durinya tajam-tajam. Sering dia ketusuk. Tapi kecintaan dia yang dalam. Sehingga dia melupakan tusukan-tusukan duri. Si fulan hobi ini, hobi itu. Lika-liku dan kesulitan dia. Tak terasa. Karena dia menyintai. Ini sebuah ilustrasi jamaah kabar. Makanya kata Alhamdulillah. Zikir Alhamdulillah. Itu mahal. Alhamdulillah. Namla'ul mizan. Baca Alhamdulillah. Itu pahalanya bisa memberatkan timbangan dia. Tapi kalau ditambahi Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu pahalanya. Memenuhi langit dan bumi. Inilah Alhamdulillah. Pembuka. Artinya kecintaan seorang hamba yang dalam kepada Allah. Karena dia tahu bahwa Allah itu sempurna. Dengan nama-nama sifat-sifatnya. Berarti apapun yang Allah tentukan buat dia. Pasti jamil, pasti indah, pasti baik. Karena kecintaan yang dalam. Inilah ayat yang Alhamdulillah. Rabbil alamin. Itulah sifat Allah. Ya, Rabbil alamin. Allah ini pencipta, penguasa, pengatur, pemberi rezeki, pemberi nikmat, pemberi kebaikan. Yang membuka pintu-pintu kebaikan. Semua milik Allah. Apapun yang ada di alam, Allah yang ngatur. Allah yang memberi, Allah yang ngasih. Semua Allah yang menentukan. An-nafi' ad-dar, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang menurunkan keburukan. Al-mu'ti, Allah yang ngasih. Al-mani', Allah yang mencegah.
semuanya. Dan semua itu husna, baik. Ketika ini yakin, paham keyakinan kita ini kuat, maka lahir cinta yang luar biasa. Sehingga terucaplah kata-kata alhamdulillah dalam setiap kondisi. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu yadhkurullah ala kulli ahwal. Rasulullah sallallahu zikir dalam semua kondisi. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu kalau mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalih. Pujian hanya milik Allah. Dengan nikmatnya yang ini yang aku peroleh, semua kebaikan tambah sempurna. Tapi kalau beliau ditimpa musibah, beliau akan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Pujian hanya milik Allah. Apapun yang menimpa saya. Allah Akbar. Kemudian penulis Al-Imam Syekhul Islam mengatakan wal mahabbatu. Beliau bicara tentang kecintaan. Wal mahabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa'i. Cinta itu terbagi menjadi 4 kata beliau. Yang pertama, mahabbah syirkiyah, cinta yang syirik. Cinta syirik. Nah, ini seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada sebagian manusia yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain dari Allah. Mereka mencintai mereka, sesembahannya ini. Seperti kecintaan mereka kepada Allah. Seperti kecintaan mereka kepada Allah. Mereka meyakini bahwa sesembahannya ini bisa menentukan hukum. Halal haram jadi dia. Terus alam semesta ini bisa dikendalikan sama dia. Sehingga kita sering sekarang di media sosial. Si fulan duduk ketemu Nabi dalam kondisi sadar. Kemudian diajari. Si fulan diajari. Udahlah cerita-cerita yang kalau candaan orang Surabaya. Ini candaan orang Surabaya. Gajah naik becak kelihatan apanya? Gajah naik becak kelihatan apa? Ya, kelihatan bohong ya. Mimpi ketemu Nabi, duduk minum kopi sore-sore sama Nabi. Di fulan bisa ngelihat surga, nanti ngelihat kiri kan neraka, ngelihat neraka. Akhirnya manusia mencintai orang-orang ini yang diyakini karomah, punya keramat, punya kemuliaan. Lagi sampai mimpi ketemu Allah. Allah mewahyukan kepada dia. Diajari sama malaikat Jibril. Waduh, dalam dahsyat lagi ini sudah. Yang menjadikan dia apa? Meyakini ini orang sudah bisa menentukan hukum. Dan bisa ngatur rezeki sudah. Alam dikendalikan sama dia. Malaikat maut pun mau nyabut nyawa dia, permisi dulu, pamitan sama dia. Ini tak diragukan kecintaan yang seperti ini adalah syirik. Dan ini fenomena ini semakin menjadi-jadi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Inilah mahabbah syirkiyah. Ya, mahabbah manusia yang menjadikan orang itu akhirnya jadi syirik kepada Allah. Yang mengaku bisa memberikan syafaat, ngasih dia rezeki, maka usaha bisa lancar, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kalau nggak punya anak datang ke situ, kalau usahamu nggak lancar, kamu temui aja dia. Inilah mahabbah syirik. Yang harusnya kecintaannya seperti itu hanya sama Allah. Manusia semuanya fuqara, miskin tak berdaya. Hanya Allah yang berkuasa.
Kemudian yang kedua, hubbul batil wa ahluhu. Yang kedua adalah mencintai sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mencintai kebatilan. Mencintai orang-orang yang berada dalam kebatilan. Lawannya membenci kebenaran dan membenci orang-orang yang berada dalam kebenaran. Inilah sifat-sifat orang munafik. Inilah fenomena sekarang. Mencintai kebatilan. Syirik dicintai. Pelaku syirik disanjung seakan-akan dia wali. Bid'ah dicintai. Pelaku-pelaku bid'ah yang mendakwahkan kebid'ahan dicintai. Dai-dai yang mengajak tauhid, mengajak kepada ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya sesuai sahabat, dibenci. Dianggap ini adalah aliran ras. Ini orang yang suka mengkafirkan orang, dibenci. Mencintai orang kafir, dianggap inilah kemajuan. Kekufuran disukai. Cobalah lihat dunia-dunia yang kafir itu. Akan jauh lebih baik daripada negeri yang mengatakan Islam seperti Arab Saudi. Coba sekarang Arab Saudi begini dan begini. Coba di negeri barat. Maju. Hubbul batil. Ini orang munafik, bukan orang beriman. Na'udzubillah. Ini fenomena. Bangga kalau sesuatu itu datang dari negeri barat. Menukil ucapan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Dikutip dengan mengatakan ini adalah ucapan orang bijak. Fulan-fulan Yahudi, fulan-fulan Nasrani, fulan orang Barat, fulan Amerika, Inggris, ini Eropa, dikutip mengatakan. Wah, dikutip. Kenapa Anda tidak mengutip Quran? Kenapa tidak mengutip hadis yang sahih? Kenapa tidak mengutip ucapan para sahabat, ulama dahulu salaf? Dikutip orang Yahudi dikatakan ini ucapan yang bijak. Mencintai kebatilan. Ini tanda kalau dia orang munafik. Yang ketiga kata beliau, mahabbah tabi'iyah, kecintaan yang wajar. Ini watak manusia. Allah ciptakan manusia mencintai ini. Wahia mahabbatul mal wal walad, yaitu orang senang sama harta. Suka sayang sama anaknya. Ini wajar, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan kata beliau, idza lam tusghil an ta'atillah, selama itu tidak memalingkan dia dari ibadah, ketaatan. Itu syaratnya. Ya, itu boleh nggak apa-apa, cinta. Orang suka harta, mobil, update mobil, mobilnya diupdate sama dia. Oh ini udah lama nih, beli yang baru. Oh beli rumah, ini apartemen. Ini apa? Mencintai keluarganya, mencintai istri. Ini manusia. Syaratnya pertama, tidak memalingkan dia dari ibadah. Kalau enggak, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau tidak, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Bahaya nanti. Yang kedua, syaratnya walam tu'in ala maharimillah, dan tidak menjadikan dia berada dalam maksiat. Akhirnya lupa dengan taat kepada Allah, malah dia bermaksiat dengan hartanya. Dipakai untuk maksiat kepada Allah. Jadi kecintaan ini tabi'i, wajar. Tapi dengan dua syarat, tidak memalingkan ibadah dan tidak menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang keempat, kata beliau, adalah mahabbatu ahli tauhid. Nah, yaitu mencintai orang-orang yang bertauhid, membenci syirik dan pelaku syirik. Nah, inilah kecintaan yang iman. Jadi awthaqu ural iman, ikatan iman. Ikatan iman adalah mencintai karena Allah. Saya nggak pernah ketemu
teman-teman sekalian di grup ini saya nggak pernah ketemu. Sama Al-Akh yang host ini juga saya nggak pernah ketemu. Tapi Allah mengumpulkan kita di majelis ilmu, di majelis tauhid, di majelis Quran, hadis, belajar tafsir, belajar hadis, belajar tauhid. Allah kumpulkan di majelis ini. Sehingga kita mencintai karena Allah. Kita mencintai karena apa? Karena kita ingin menjadi manusia yang bertauhid. Kita saling mencintai karena kita ingin menjadi hamba Allah yang mengamalkan sunnah tunjuk Rasulullah. Nah, inilah ikatan penghubung iman yang sangat kuat. Tempat boleh jauh. Bertemu pun bisa jadi tak pernah. Tetapi ikatan iman ini kuat. Inilah ikatan iman. Ya, jadi al-mahabbah. Kembali kepada mahabbah. Jadi alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Lisan. Muncul dari mana kesimpulannya? Dari mahabbah, dari hati. Dari mana ini muncul mahabbah? Karena yang dipuji adalah zat yang sempurna segala. Zatnya sempurna, namanya sempurna, sifatnya sempurna. Berarti apa yang diperbuat oleh Allah, semuanya baik. Berarti buah dari perbuatan Allah, ya kita ini buah dari perbuatan. Alam semesta ini buah dari perbuatan Allah. Karena Allah itu Asmaul Husna, sempurna kebaikan, berarti buahnya ini baik semua. Makanya itu tumbuh cinta, lalu kita senantiasa mengucapkan di lisan kita, alhamdulillah. Inilah kecintaan yang kuat kepada Allah. Kemudian dengan sesama kita mencintai sesama kita. Karena apa? Karena dia juga beriman, dia juga bertauhid, dia juga mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Maka inilah cinta karena Allah. Mencintai karena Allah. Si fulan saya nggak suka. Karena apa? Syirik dia. Karena dia pelaku syirik. Dia maksiat. Saya nggak suka karena maksiat. Kita membenci dia karena syiriknya, karena maksiat. Inilah jamaah keimanan. Dan inilah awal Al-Quran dibuka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Nah, inilah yang bisa saya jelaskan pada ayat yang pertama. Kita akan jelaskan nanti pada ayat yang kedua. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman, nama Allah, yaitu rahmah, kasih sayang. Rahim, nama Allah, yang juga kasih sayang. Apa bedanya antara keduanya? Dan apa buah dari itu? Kalau tadi Alhamdulillah melahirkan apa? Cinta. Kalau Rahman, Rahim melahirkan. Kalau Malik Yaumiddin bagaimana? Lalu apa makna dari semua ini? Sehingga melahirkan apa pada jiwa kita? Dan apa buahnya dalam sikap dan perbuatan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Silahkan kalau ada diskusi. Ini yang ditanya. Jazakallahu khairan Ustadz atas pemaparan materi hari ini. Alhamdulillah banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan pada jamaah semua. Bagi yang ingin bertanya langsung bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Atau menggunakan fitur chat untuk kami bacakan. Nah, belum ada yang resen, Ana coba bacakan Ustadz yang masuk via kolom chat. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah seorang Muslim mempelajari, mendidik anak-anak dengan banyaknya kemajuan teknologi dan ilmu-ilmu sains yang begitu mendominasi di sekolah saat ini?
bagaimana cara me- apa ini? Bagaimana cara mengkondisikan anak agar tidak berlebihan dan bisa lebih mengamalkan cinta kepada Allah. Terima kasih nasihatnya, jazakallah. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Intinya, pertama, mempelajari ilmu-ilmu ini pada aslinya mubah, boleh, tidak ada masalah. Dan tidak ada larangan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwa Rasulullah SAW akan membolehkan para sahabat untuk mempelajari tulis-menulis. Mempelajari bahasa Ibrania. Dan membolehkan bagi mereka untuk mempelajari ilmu kesehatan. Dalam konteks untuk mengobati para sahabat yang luka-luka dalam berperang. Dan itu bahkan Rasulullah SAW memberikan training, workshop kepada perempuan-perempuan itu termasuk istri-istri Rasulullah SAW untuk mempelajari ilmu kesehatan ini dalam hal pertolongan kepada para sahabat yang luka-luka dalam berperang dan mempersilahkan para sahabat untuk mempelajari ilmu pertanian di saat mereka para sahabat Rasulullah SAW berhasil menaklukkan wilayah Khaybar. Antum a'lam bi umuri dunia. Kalian lebih tahu untuk urusan ini, dia pelajari. Jadi inilah perkara-perkara yang memang pada aslinya hukumnya mubah, boleh. Silahkan. Tidak ada masalah si fulan belum mempelajari sains, mempelajari ilmu sosial, ilmu duniawi lah. Tapi yang kedua, dan ini yang paling utama sebetulnya, mempelajari tauhid, ya, mempelajari syariah din. Ini yang paling utama, ini yang paling diutamakan. Belajar ketauhidan, belajar keimanan, belajar prinsip-prinsip dasar tauhid. Ini yang paling diutamakan. Sehingga apapun ilmu yang nanti yang dia pelajari, sains sosial, justru akan menambah iman dia. Karena nambah iman itu kata mengenal Allah itu kata Ibnu Qayyim di kitab Al-Fawaid bisa diperoleh dengan dua nambah iman. Mengenal ciptaan Allah, mempelajari ciptaan Allah, dan yang kedua mempelajari ayat-ayat. Makanya ada ayat kauniyah, ada ayat syariah. Wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pelajari kauniyah, pelajari ciptaan. Iqra bismi rabbikal ladzi akram. Ayat kauniyah, disuruh mempelajari ayat kauniyah. Kalau kita faham tauhid, mengenal tauhid, lalu dia mempelajari ini jadi dokter, mendalami dokter fisik ini, imannya tambah kuat. Mempelajari fenomena alam, semakin spesifik dia mempelajari, akan semakin kuat iman. Tapi masalahnya sekarang ini, dijauhkan antara syariah, Quran, hadis ini dari ilmu pengetahuan, alam maupun sosial, dijauhkan. Sehingga lahirlah yang ditujukan di sini adalah sekularisme dan liberalis. Seakan-akan Islam tidak ikut campur di sini. Kayak kita dulu belajar dari SD dulu kelas 1. Bagaimana hujan itu turun? Hujan itu turun begini dan begini dan begini. Seakan-akan ini hanya proses alamiah saja. Kenapa gempa bumi terjadi? Gempa bumi terjadi karena begini, begini, begini. Seakan-akan tidak ada masalah keimanan kepada Allah. Keimanan dengan takdir. Tidak ada di sini sama sekali. Dijauhkan dari tauhid di sini. Jadi alam ini terjadi karena fenomena alam. Enggak ada, jangan bawa-bawa Tuhan kamu di sini. Akhirnya kan begitu mereka. Nah ini yang bahaya. Bahaya di sini. Makanya at-tauhid awalan. Ini tauhid yang pertama yang harus dipelajari. Setelah itu Anda mau ke sana, mau ke sini, silakan. Dia memiliki tauhid yang bagus. Wallahu a'lam.
Ya, Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih atas jawabannya juga kepada Al-Ukh yang bertanya. Selanjutnya kami kembali persilahkan kepada jamaah yang mungkin ingin langsung bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya menggunakan fitur raise hand. Jika belum ada, Anda akan lanjutkan yang masuk via chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon nasihatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon nasihatnya, Anda belum lama memeluk agama Islam. Terkadang bingung ketika ada berdiskusi dengan kawan yang membandingkan antara perilaku orang yang baik sholatnya, maka akan baik pula kehidupannya. Namun ada pula pendapat yang disebutkan oleh kawan tersebut bahwa keluarga yang baik-baik saja, keuangannya juga mapan, tidak ada masalah, namun belum memeluk agama Islam. Bagaimana Anda menyikapi kedua pandangan pendapat ini, Ustadz? Gampang sebetulnya. Tak kasih ilustrasi antum. Harga beras di pasaran itu sama apa beda-beda? Nah, beda, Ustadz. Ada yang murah, ada yang mahal. Ente bisa bedain rasanya nggak? Setelah dimasak bisa, Ustadz. Bisa kan? Nah, Tapi banyak orang nggak bisa. Yang penting kelihatan di mata bening putih. Nasi uduk yang asli itu butek. Warnanya apa ya? Nggak cerah gitu ya. Bulek maksudnya. Ya, warnanya nggak cerah. Tapi bagi mereka yang benar-benar paham, dia bisa bedain megang. Oh ini beras murah nih yang dia jual. Ini restoran ini berasnya murah. Dia tahu. Dia bisa membedakan. Dengan memegang, melihat, merasa. Apapun masalah. Sama. Dalam dunia apapun, Anda bergerak dalam dunia apapun, Anda akan bisa membedakan mana yang kualitas paling rendah, mana yang sedang, mana yang bagus, mana yang super. Anda bisa pegang, Anda bisa melihat, Anda bisa merasa. Kalau itu perlu dirasa. Tapi siapa yang tahu? Yang tahu adalah orang tertentu. Orang tertentu. Begitulah semuanya. Kacamata ini pun, ya, beli kacamata pinggir jalan, Anda nggak akan bisa bedain sama kacamata yang bermerek jutaan itu. Pinggir jalan 200.000, 300.000 bisa dapat. Begitulah akhi fillah, ukhti fillah, barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan hidayah dan kekuatan. Jadi belajarlah Islam sama orang yang paham. Jangan belajar Islam sama teman Anda yang dia sendiri nggak ngaji. Dia nggak bisa membedakan. Dia nggak akan bisa membedakan antara susu sama tajin. Nggak ada yang bisa membedakan. Tahu tajin antum? tahu, Ustaz. Dia tidak akan bisa bedain antara susu sama tajin, nggak bisa bedain. Antara putih telur yang dimasak dibentuk dengan tahu, dan tahunya tahu apa itu, tahu Bandung gitu, yang putih lembut gitu. Mungkin ada bisa. Orang bilang nggak ini putih telur ini dimasak. Oh iya, halus, masya Allah enak ya. Padahal ini tahu. Anda nggak tahu. Anda paham. Bilang ini keju kualitas bagus diparut. Padahal itu singkong dimasak. Kita orang awam nggak paham.
Jangan belajar Islam dari orang pinggir jalan. Anda mau belajar, mau bertanya tentang mobil Anda yang rusak. Masa sama orang pinggir jalan? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Ente nanya mobil ente rusak sama orang pinggir jalan. Sama temen ente. Nah, nggak mungkin Ustaz. Paling ente bisa nanya. Nanya sama siapa? Nanya yang ngerti, nyari, yang paham. Disitulah Anda bertanya. Kalau kita, ini penyakit kita sekarang, saudara-saudara kita ini. Nanya sama siapapun yang di pinggir jalan. Tentang apa? Tentang Islam. Islam ini Quran. Islam ini hadis Rasulullah SAW. Islam sahabat. Apa yang ngerti? Apa yang ngerti dia? Lalu membaca Quran jadi gak paham. Dia bisa menafsirkan Quran, memilah dan memilih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasihat saya terhadap saudara saya yang baru masuk Islam, belajarlah Islam dari ustadz-ustadz yang memang benar-benar paham Quran sama hadis. Mereka akan bisa ngasih kepada Anda mana susu yang asli dan mana tajin, jemaah. Itu jawaban saya. Barakallahu. Nah, Masya Ustaz. Masya Allah, ilustrasinya sangat jelas dan mudah difahami. Insya Allah. Ini berikutnya ada yang sudah resen, kami beri kesempatan. Yang pertama ada Ustaz. Ini kalau apa namanya? Ini kalau Anda lepas mereknya ini, mohon maaf. Kalau ini merek, kebetulan di meja saya ada sampo ini. Siap, Ustaz. Sabun. Kalau merek ini Anda lepas, tidak ada merek, bersih. Lalu Anda bilang sama inti, ini sirup apa namanya? Orange juice. Orange juice. Percaya ini? Percaya, Ustaz. Tinggal begini. Nanti bilang, percaya ini orange juice? Nah. Begitulah kehidupan. Kita ini gampang dibodohi padahal sabun. Terus Anda mau menyamakan antara sabun sama orange juice. Manusia yang nggak sholat. Terus dengan anak yang sholat. Anda mau bedain antara susu sama tajin. Sabun sama orange juice. Anda bedain. Siapa yang ngerti? Gak bisa. Ini pengalaman pribadi saya. Anak kan main buku anak-anak ya. Cukup lama anak main buku anak-anak. Itu sisip dagangan anak. Buku anak-anak. Pernah suatu hari ini cerita pengalaman. Saya masuk percetakan cukup besar di Jakarta. Percetakan full color, dia nyetak full color. Ini Cina dia. Rupanya dia hanya bosnya aja. Dia nggak paham, nggak masuk ke dalam pabriknya. Ketika Anda datang, dia yang nyambut begini, dia promo dan sebagainya. Sampai ditunjukin ini hasil saya, cetakan saya. Full color. Ini hasil kami, lihatlah. Ini full color, bagus, parasi dan sebagainya, keren. Ini kerjaan anak ini setiap hari ngurusin lembaran-lembaran full color ini pekerjaan anak yang full color. Anda lihat, maaf kok, ya Cina kan biasanya panggilnya kok, maaf kok. Ini cetakan Anda ini melesetnya bukan 10%. Melesetnya Anda ini besar meleset. Ini bisa 40% Anda meleset dari warna asli. Kaget ya mukanya merah. Loh, kok tahu Anda? Kalau nggak percaya, ambil alat Anda. Tes pakai alat. Saya nggak pakai alat, saya pakai mata saya. Karena kerjaan saya setiap hari. Datang dia, pakai alatnya, pakai ini, pakai dia nggak percaya. Dia nggak mau cetakannya dianggap jelek. Dipegang pakai alat. Benar Anda. Begitulah. Ini ilustrasi kehidupan. Belajarlah Islam dari orang yang paham. Jangan belajar Islam dari pinggir jalan. Ya nanti sampo dikira orange juice. Mati kita minta makan. Begitulah ya jamaah semua, hati-hatilah. Inna hadzal ilm din. Ilmu ini Islam kita. Kalau kita ambil sembarangan, rusak Islam. Ya, sangat istimewa pertanyaannya, luar biasa.
Barakallahu fiik. Ya, silakan dilanjutkan. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Wah, istimewa juga ini ilustrasinya, jawabannya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya ini ada yang sudah raise hand Ustaz. Ana kita beri kesempatan pada Ibu Yuniarti, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Neng. Alhamdulillah bertemu lagi. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kalau misalnya kita diciptakan oleh Allah semesta alam ini, semesta alam ini saya pernah melihat sendiri kan, kalau penciptaan Allah ini sebetulnya kita harus merawat dengan baik ya Pak Ustadz. Tetapi sekarang terbukti Kak, misalnya pegunungan itu kan harus sebagai sumber air. Tetapi pegunungan ini sekarang itu kebanyakan dijadikan tempat tinggal. Jadi sumber airnya itu malah lebih sedikit. Jadi kan kita tidak bisa merawatnya Pak Ustadz secara begitu. Jadi bagaimana Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu? Ya, menarik. Tadi kan dikatakan tentang kecintaan. Orang suka sama harta, itu boleh, tidak apa-apa. Dia pengen tinggal di daerah pegunungan, boleh. Tapi jangan menjadikan Anda dengan itu bermaksiat. Nah, kemaksiatan manusia, rakus manusia, tak peduli dengan orang lain. Nah, ini yang menjadikan akhirnya dosa-dosa besar itu bertumbuh. Dan maksiat itu berdampak buruk. Sebagaimana ketaatan itu akan melahirkan kebaikan. Begitulah maksiat akan melahirkan dampak buruk. Makanya Allah mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Rusak itu di mana-mana. Kenapa? Manusianya maksiat. Ya kan, kebanjiran di mana? Manusianya rakus. Kelewatan sama harta, berlebihan. Maksiat akhirnya dia, enggak peduli. Emang gue pikirin, yang penting saya kaya. Emang saya pikirin orang, yang penting saya kaya. Mau orang gini kayak nggak mau tahu masa bodoh. Sehingga terjadi kerusakan itu karena maksiat-maksiat manusia, kecintaan manusia terhadap harta yang berlebih. Nggak peduli lagi sama yang lain. Egois, sombong. Nah, itulah dampak buruk. Makanya tadi dijelaskan, boleh mencintai harta. Tapi jangan kelewatan, jangan maksiat. Tetap prinsip Anda adalah bagian dari masyarakat yang harus berbuat baik pada sesama. Dan kita adalah hamba Allah yang harus taat sama Allah dan tidak boleh maksiat. Harus kita jaga agar tidak melahirkan keburukan dan kejahatan di mana-mana. Ya, barakallahu fiik. Masyaallah, Ustaz. Selanjutnya ini ada yang sudah resen lagi, tafadhali Bu Claudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz dan serta tim kajian Bumiku Mengaji semua umat Islam dimanapun berada selalu dalam hidayah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, mohon nasihatnya tentang yang mu'alaf tadi, Ustadz. Anak ini kan juga mu'alafah ya, Ustadz. Mohon penjelasannya karena anak ini ikut di salah satu komunitas mu'alafah gitu. Sedangkan anak alhamdulillah sudah ikut kajian mazhab ya Ustadz gitu. Kadang-kadang kan anak suka ada pertemuan mu'alafah seperti yang nanti akan diadakan kayak bulan ini ada acara maulid gitu Ustadz. Kadang-kadang anak nggak enak untuk menolaknya gitu. Bagaimana Ana supaya Ana tidak merasa bersalah atau bagaimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran Ustadz.
Tak kasih ilustrasi lagi. Ibu kalau tidak suka makanan, apakah ibu akan terima dengan dalih kakak enak? Gimana ibu? Ibu nggak suka makanan. Makanan A ibu nggak suka. Nggak suka sudah. Tapi hari itu ibu disodori tuh makanan A ini sama ini. Ibu jawabnya apa? Enggak enak deh saya makan walaupun mual-mual perut juga nggak apa-apa deh. Begitu ibu? Enggak sih. Itu memaksa baik Ustaz. Ibu akan sulit menjawab pertanyaan saya. Ya kan? Lalu kenapa kalau urusan agama, urusan tauhid, urusan ini kita tidak mau bertanya, kemudian selalu berdalih dengan gak enak sama teman. Kenapa kalau urusan makanan kita berani menjawab saklek? Oh maaf, saya nggak doyan. Nggak suka saya itu. Kalau saya makan itu mual saya perut. Kita tegas menjawabnya. Maaf saya nggak suka itu. Saya nggak senang itu. Maaf saya nggak suka. Saya suka yang ini. Kita berani tegas menjawab. Apapun pakaian, fashion, inilah itu. Maaf saya nggak suka yang warna ini. Saya nggak senang warna itu. Saya nggak suka model itu. Saya senang yang model. Oh merek itu saya nggak senang. Sampai merek orang nggak suka ngomong. Nah merek itu enggak. Bukan gue kali kata orang Jakarta kan gitu kan. Bukan gue banget gitu itu kata orang Jakarta ya. Saya nggak senang. Dia berani ngomong. Tapi giliran masalah ini tauhid, ini ketaatan kita kepada Allah, ini ilmu yang harus kita pelajari dari Quran. Dari sumbernya, dari Quran, dari Rasulullah SAW, para sahabatnya. Harus lewat ini harus. Ini kartu mati, ini nggak bisa tidak. Kenapa kalau yang ini masih nego kita? Nego. Dengan dalih, nggak enak. Sama temen. Jawabannya pasti ini bisikan syaitan. Harusnya yang nggak enak itu, ya ini, urusan ini. Rasulullah SAW kalau disajikan makanan yang beliau nggak suka, beliau diam, nggak saklek jawabannya. Diam, diam senyum, beliau senyum. Sahabat paham, oh Rasulullah nggak doyan. Kita kebalik, ya, urusan makanan, fashion atau apa, jawabnya saklek. Urusan agama, kagak enak. Ada lagi sekarang Bu, jawaban yang kedua, bukan kagak enak. Kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Ini lebih lucu lagi nih kalau saya mau ilustrasikan ke Anda. Ambil baik, buang buruk. Berarti Anda, jamaahnya, bisa membedakan antara baik sama buruk. Sedangkan yang menyampaikan materi, dia tidak bisa memilah baik dan buruk. Seharusnya Anda, jamaah yang jadi ustadz, bukan dia yang menyampaikan materi. Ini mikirnya lebih parah lagi dia. Ini Ustadz sampai kenapa Anda belajar sama Ustadz itu? Kan Anda tahu nih ngajarinnya nggak benar. Dijawablah sama si murid ini. Kita ambil baik dan buruknya. Ya salam. Berarti yang lebih tahu baik dan buruk Anda. Ini Ustadz nggak paham. Berarti yang jadi Ustadz ente dong. Bu hati-hati jamaah ya. Ini bisikan setan. Ya agar kita apa? Ini syubhat namanya, inilah syubhat. Harus berani tegas. Tegas itu bukan galak. Ya, tapi tolaklah dengan santun. Maaf Ibu, saya nggak datang kalau di pengajian. Saya kalau Ustadz ini saya nggak bisa. Loh kenapa? Kalau dia jawab kenapa? Maaf, kalau Ustadz ini saya nggak bisa. Jawab aja, nggak apa-apa. Seperti Anda menjawab nggak suka makanan. Cuman jawablah dengan santun, dengan senyum, dengan kata-kata yang baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya selingi dengan chat yang masuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz melanjuti tentang yang tadi Ustadz tidak percaya akan kebesaran Allah, menanggapi tentang perubahan alam. Mohon nasihatnya, jawaban apa yang sebaiknya diberikan karena keterbatasan ilmu.
Karena kasus beliau yang bertanya adalah bersuami mu'alaf dan memiliki anak tiri yang ateis. Beliau tidak percaya dengan Tuhan yang tidak bisa dilihat, tidak bisa, dan hanya percaya kepada yang bisa dirasa dan dilihat. Ketika ditanya tentang perubahan alam siang dan malam, perubahan iklim, perubahan alam, dia hanya berputar dengan penjelasan-penjelasan yang sains gitu, Ustaz. Mohon nasihatnya bagaimana menasihati hal yang demikian. Jazakallahu khairan. Ya, ini jawaban panjang ya. Ada buku tulisan Profesor Dr. Abdul Aziz Sindi dalam bahasa Inggris. Ya, sebentar saya cek namanya biar saya nggak salah. Dalam bahasa Inggris judul bukunya. Nama aslinya Saleh bin Abdul Aziz Sindi. Profesor Dr. Saleh. Ya. Bentar, saya takut salah. Ya, benar. Namanya Saleh bin Abdul Aziz Sindi. Tentang bantahan terhadap pemikiran ateis. Apa judul bukunya? Bisa Anda buka di websitenya beliau. Ya, Saleh bin Abdul Aziz Sindi. Bukunya berbahasa Inggris. Ya, bukunya berbahasa Inggris. Dan diterjemahkan ke beberapa bahasa di dunia. Di Indonesia aja nggak ada. Itu Anda baca nanti bukunya itu tentang bantahan terhadap orang-orang ateis. Luar biasa bukunya, hebat. Bahkan beliau ketua lembaga Mukafah, lembaga yang bertugas untuk memerangi pemikiran-pemikiran kaum liberal dan ateis yang berkembang di Arab Saudi. Jadi intinya pemikiran mereka ini sebetulnya bisa ditolak dengan akal yang sehat. Karena akal mereka ini nggak sehat. Ya. Mereka hanya beriman dengan sesuatu yang bisa dirasa. Berarti kalau dia hanya beriman dengan sesuatu yang dirasa, harusnya Anda ini sudah mati dari dulu. Bilang. Harusnya dia ini nggak hidup. Kenapa? Karena udara itu tidak bisa Anda rasa. Dan udara itu tidak bisa dia lihat dan tidak bisa dia pegang. Ini sederhana aja. Kenapa dia beriman dengan sesuatu yang bisa dia lihat? Lu udara apakah bisa dia lihat? Bisa dia pegang? Harusnya kalau ada di sebelah Anda ada orang kentut, Anda nggak usah marah dong. Karena Anda mohon maaf ya. Jadi itu pemikiran hal yang sederhana aja. Malam dan siang, perubahan ini semua. Saya nggak percaya. Sekarang oke, Anda nggak percaya dengan hal yang dilihat. Itu tadi udara bagaimana? Jadi itulah pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Nasihat saya kepada keluarga-keluarga yang di antara mereka ada yang seperti itu. Ya, apa itu? Islam kita ini, ilmu kita ini masih belum kuat. Jangan membaca buku-buku yang berkaitan dengan mereka. Jauhi buku-buku berkaitan mereka. Yang kedua, jauhi perdebatan-perdebatan yang bersifat itu. Karena perdebatan-perdebatan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan perdebatan itu tidak menjadi jaminan bahwa mereka akan masuk Islam. Dan prosentase mereka yang masuk Islam karena debat itu sangat kecil sekali. Jangan memperturutkan itu. Wah ini saya mau jawab, barangkali dia bisa masuk Islam. Kecil prosentase. Mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, coba aja lihat. Banyak orang masuk Islam itu karena mendengar, melihat, merenung dia. Dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia lihat, direnungkan dengan apa.
Jadi apa? Tunjukkanlah perilaku yang baik. Pelajarilah ilmu yang baik. Sampaikan Islam yang baik. Bukan untuk mendebat apa yang menjadi syubhat, kerancuan berpikir. Makanya para ulama salaf dahulu mengatakan bahwa prinsip para ulama salaf, ahlu sunnah wal jamaah, berdasarkan Quran, hadis, analisa Rasulullah, analisa hadis dari para ulama kita adalah apa? Menjauhi yang namanya perdebatan-perdebatan. Tunjukkan dengan sikap. Belajarlah terus. Sampaikan Quran dan hadis pada. Dari situ lama-kelamaan mereka akan berpikir. Dan doakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada. Barakallahu fiik. Muwafiq, barakallahu Ustaz. Ini sebelumnya Ana mohon maaf Ustaz, ada satu pertanyaan lagi dari kawan-kawan di USA dengan Ummu Amar. Namun Ana mohon pamit Ustaz karena sudah masuk waktu maghrib. Nanti insya Allah mohon izin Ustadz yang menutup setelah itu Ustadz kajiannya. Ya. Nah, mohon maaf sebelumnya Ustadz dan jamaah semua. Barakallahu fikum. Tafadhali Ummu Amar. Ya, akhi Nabil, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Amin. Amin. Iya Ustadz, tadi dari penjelasan Ustadz antara mencintai itu ada yang bertanya dari Ummahat yang merasa bingung Ustadz bagaimana harus bersikap. Kasusnya adalah bagaimana bila dalam suatu keluarga besar Ustadz, jadi bukan keluarga inti, ada orang yang mensupport keluarga, tapi mereka kafir Ustadz, tapi masih satu keluarga. Baik sekali membantu dalam segala hal. Padahal di sisi lain kami tahu bahwa dia sebaik-baik apapun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kami harus bersikap seperti ini Ustadz. Kami tahu kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kami juga ada kecenderungan mencintai mereka. Apakah di sini rasa syukur yang harus kita lakukan, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ada satu lagi, Ustadz, tapi mungkin setelah ini. Ya, saya jawab singkat ya. Cinta, benci, itu hati, bukan sikap. Ya, cinta, benci, itu hati, bukan sikap. Adapun sikap, kita tetap disuruh berbuat baik kepada siapa. Anjing najis, yakin dalam hati, saya tidak suka. Tapi kalau ada anjing yang lapar di depan saya ambilin makan, saya kasih. Ada orang ini kafir di depan saya. Hati saya membenci, tapi sikap saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk baik sama siapa. Ada orang kafir yang baik sama saya, maka saya pun balas dengan kebaikan kepada dia. Tapi hati saya membenci dia. Bedakan dua. Ya. Iya Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Contoh yang mudah dipahami, alhamdulillah. Ustadz yang kedua adalah, Ustadz mohon nasihatnya, bagaimana bila ada kerabat atau teman yang suka datang ke rumah Ustadz, dan terkadang lewat waktu sholat. Kami, alhamdulillah, kalau ada rezeki, kami servis tamu ini, kerabat atau teman yang datang, semampu yang kami bisa. Tetapi, karena tidak sholat, ketika waktu sholat, ini tidak nyaman Ustadz. Apakah kita bisa bilang, kalau mau datang ke sini, kalau waktu sholat harus sholat. Kalau nggak sholat, nggak usah datang ke sini. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Karena sudah diajak sholat, jawabannya entar dan entar. Jazakumullahu khairan Ustadz. Ya, kalau kita laki-laki,
adalah ajak dia ke masjid. Ayo kita ke masjid. Enggak, saya di sini. Dia bisa. Di rumah nggak ada orang. Dan perempuan aja. Kita semua mau ke masjid. Ajak dia akan terpaksa nanti ngikut ke masjid. Ya. Kalau perempuan, dia sendiri perempuan aja. Ayo waktunya salat, silahkan Anda salat. Anda suruh dia tetap tidak mau, ya sudah. Kewajiban Anda sudah Anda sampaikan. Kalau laki biasanya dia kepentok, mesti dia ke masjid berangkat. Tapi kalau perempuan masih ada banyak alasan. Yang penting Anda sudah menyampaikan, maka kewajiban Anda sudah gugur. Ya. Dan jangan Anda mengutarakan itu, nanti kata-kata itu malah cenderung negatif. Ya. Cenderung negatif. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada ikhwah akhwat semua. Mohon maaf kalau masih ada pertanyaan ya karena perbedaan waktu dan menjadikan keterbatasan waktu juga ya. Semoga nanti di pertemuan berikutnya bisa kita diskusi lagi lebih leluasa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.